pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Kamis tanggal 10 November 2022 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi, Pro 1 Kanal Inspirasi.
Makan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Lintas Cirebon Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat lagi teman pendengar tetap terus bersama kami RRI Cirebon, Program 1, Kanal Inspirasi. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya Bian Almansa dan bagi pengarah teknik Bung Rahmanul Hakim akan bersama-sama Anda dalam suasana pagi yang sejuk hati Anda ketika Anda sudah tersirami oleh air wudhu sholat subuh, lagi yang bisa berjamaah, Masya Allah. Ya, dan pendengar Religi Pagi pada kesempatan pagi hari ini akan bersama Al-Ustaz Ihsan Tobi'i, Asatid Ponpes Al-Husna Kota Cirebon yang insya Allah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat terdekat, dan akan menghadirkan tema 3 pilar kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan. Anda bisa berinteraktif pendengar bersama kami melalui line telepon kami di 0231 8493259 ataupun juga di 0231 486 374 dan di WA kami 081324951935 serta channel YouTube kami RRI Cirebon. Untuk pagi hari ini silakan Anda bisa bersama kami di kesempatan pagi hari ini dengan nanti pukul 6. Kita akan segera bersama Al-Ustaz Ihsan Tobi'i, Asatid Ponpes Al-Husna Kota Cirebon akan bersama-sama Anda dalam Religi Pagi. Ustaz, silakan Pak Ustaz untuk menggunakan kajian terlebih dahulu sebelum pendengar bisa berinternet. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin adz-dzakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rangkaian kenikmatan yang telah kita dapati sudah sepatutnya untuk selalu mengucap alhamdulillah. Syukur bil qawli, ay syukur bil qalbi, ay syukri bil lisan. Dengan kita mewujudkan dalam rangkaian kegiatan kita, tentu selalu berusaha meningkatkan kualitas kita, baik amaliyah, ilahiyah, khususiyah maupun insaniyah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan konsistensi kita mengamalkan dan menjalankan segala syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW bisa mengantarkan diri kita, keluarga kita maupun masyarakat bangsa kita menuju kebahagiaan, kemaslahatan dan kebarokahan fid din wad dunya ilal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam. He is the best person in the world. He is the best leader of the leader. He takes the dark situation to the clear situation. The best of the best, the king of the king, our prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kecintaan terhadap kita semua umatnya begitu besar ketimbang beliau cinta kepada dirinya sendiri. Sampai-sampai pernah suatu hari baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapa yang paling mulia di antara kalian?" Lantas sahabat menjawab, "Para malaikat ya Rasul." Rasul pun menjawab, "Gimana malaikat tidak mulia sedangkan malaikat hidupnya selalu bersama Allah? Apakah para nabi dan rasul yang mulia?" Baginda Rasul, "Kenapa tidak mulia para nabi dan rasul sedangkan mereka mendapatkan wahyu? Apakah kami ya Rasul, para sahabat engkau yang mulia? Gimana kalian tidak mulia? Kalian bersama aku, di tengah-tengah aku ada yang lebih mulia dari itu. Siapakah? Yaitu umat akhir zaman yang mereka tidak melihatku, mereka tidak berjumpa denganku, mereka tidak duduk bersamaku, tapi mereka cinta dan rindu konsisten mengamalkan dan melakukan dalam hidup sehari-harinya, menjalankan syariat yang dibawanya. Tentu tidak lain dan tidak bukan yaitu kita semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasul sebagai umatan yang wasata, litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Umat yang bisa mencerahkan, umat yang bisa meneduhkan, umat yang bisa mensejukkan suasana hati ketika panas dan bisa menghangatkan pada saat suasana yang dingin. Itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dan pemirsa YouTube channel RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dan khususnya kaum muslimin merayakan atau saya sampaikan selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Oleh karena itu, Al-Fakir pada pagi hari ini mengambil tema 3 nilai kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon dan pemirsa YouTube dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah. Di antara banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita adalah nikmat bisa menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Dengan kondisi merdeka ini, kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Kita pun dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk tanpa berisik oleh kecamuk peperangan yang menyengsarakan. Kita
tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dan berada di wilayah konflik peperangan di berbagai penjuru dunia saat ini. Mereka tentu sangat susah mencapai kekhusyuan dalam beribadah. Ibadah mereka harus diiringi kecemasan akan keselamatan diri di tengah ancaman akan keselamatan diri mereka dan ancaman bom, kemudian nuklir, tembakan yang berisi peluru yang begitu cepat mematikan seseorang yang datang sewaktu-waktu. Kondisi serupa juga pernah dirasakan oleh para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas mereka, termasuk adalah aktivitas pada saat mereka beribadah. Mereka mengorbankan jiwa, raga, dan mewujudkan kemerdekaan agar kehidupan bisa normal dan ibadah pun bisa lebih khusyuk. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah atau andilnya jasa para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Ini patut kita renungkan dan syukuri. Sebagai hamba yang tahu diri, sudah selayaknya kita mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga agar kemerdekaan ini bisa terus dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi pemicu permusuhan antara sesama sehingga dapat mengakibatkan peperangan baik antar bangsa Indonesia maupun dengan negara lain. Para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk kemerdekaan. Saatnya kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan kita, mencontoh nilai-nilai dan semangat yang mereka miliki dan kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu diantaranya yang pertama adalah keteguhan dalam memegang prinsip, konsistensi dalam memegang prinsip. Yang pertama, para pahlawan kita, para pejuang kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan hati untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan iming-iming dari para penjajah. Nilai ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la ta'udhu wa la tatghu innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Tetap istiqamah, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wa la taghdu, sebagaimana diperintahkan kepadamu, taba, dan orang yang telah bertaubat beserta kamu, wala taghdu, dan janganlah kamu melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap ini harus kita tiru di era modern saat ini dengan tidak mudah terombang-ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media, khususnya media sosial. Jangan kemudian kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan dan selanjutnya mengakibatkan tidak stabilnya lingkungan dan masyarakat kita. Bukan hanya terkait dengan informasi umum saja. Berbagai informasi terkait ilmu agama juga harus kita waspadai. Jika sumber dari tempat yang tidak jelas, tidak kredibel, kemudian kita harus benar-benar memegang ilmu yang diberikan oleh para ulama-ulama
dan guru-guru kita yang sudah jelas silsilah keilmuannya, sanad riwayah wad diroyahnya, yang kita tidak yang jika kita tidak teguh dalam berpegang maka akan terperosok kepada lembah kejahilian. Sebagai sebuah ikhtiar batin, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Engkau beri petunjuk kepada kami dan Engkau karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nilai kedua yang harus kita contoh dari para pahlawan adalah keberanian. Pada masa dulu yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian yang dimiliki oleh para pejuang, para pahlawan bangsa kita. Bagaimana mereka tidak berani, keberanian yang dahsyat. Senjatanya pada saat itu bermodalkan apa? Bermodalkan bambu runcing. Jenderal mana yang berani taruhan bambu runcing melawan tank, bambu runcing melawan meriam? Karena pada saat itu belum ada meriam para pejuang kita, yang mungkin adanya meriam belinga. Nah, tapi keberanian dan kegigihan yang dimiliki oleh para pahlawan sehingga mereka dikomandoi untuk menggugah spirit, timbul keberanian tersebut dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka atas izin Allah dalam undang-undang negara Republik Indonesia berkat Tuhan yang Maha Esa, jadi kemerdekaan tersebut ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ya'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ya'launa illa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersikap wala tahzanu wa antum a'launa wa antum la ta'lamun, berpaling atau derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dan nilai yang ketiga yang bisa kita jadikan ibrah yang pernah dijuangkan kemerdekaan ini oleh para pahlawan adalah kesabaran dalam meraih tujuan. Kesabaran ini adalah kunci utama dalam segala hal. Ketika seseorang diberi ujian, maka sepatutnya untuk bersabar. Pada saat seseorang kenikmatan yang diraih, maka bersyukur. Jadi dua hal ini adalah miftahul haya, kuncinya dalam kehidupan. Kalau para pahlawan tidak sabar, maka belum tentu kemerdekaan kita rasakan sampai saat ini. Tapi salah satu kesabaran yang besar yang ditanamkan dalam prinsip hidup oleh para pejuang, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi mari kita jadikan suatu momen Hari Pahlawan ini kita mengambil 3 pelajaran terpenting dari para pahlawan, para pejuang kita. Tadi yang pertama adalah nilai keteguhan dalam memegang prinsip. Sebab keteguhan dalam memegang prinsip ini, prinsip hidup ini sangat mahal. Pernah suatu ketika Jenderal Amirul Mukminin pada saat itu perang melawan kaum kafir Quraisy, ada 3 tawanan yang menjadi tawanan kaum kafir Quraisy. Satu tawanan tersebut adalah para orang-orang hebat pada saat itu, ditawarin sama kaum kafir Quraisy, mau nggak kamu masuk pada agama kami? Nanti kalau kamu masuk pada agama kami, kamu dikasih kendaraan yang cukup, uang yang cukup, istri yang cukup. Nah, kemudian karena prinsip teguhnya
Dia menjawab, emang saya berjuang di sini untuk mencari harta? Tidak. Apakah untuk mencari kehidupan yang lebih layak? Tidak. Kami berjuang hanya untuk satu nama, satu kalimat, li'a'la li kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya tidak tergoyahkan prinsip itu. Mati, tapi matinya syahid. Kemudian tawaran yang kedua ditawarin juga, kamu mau masuk agama kami? Kalau kamu mau masuk agama kami, akan kami kasih harta yang banyak, istri yang banyak, mobil yang banyak. Tapi apa jawab sahabat itu? Apakah saya selama ini berjuang mati-matian, rela mengorbankan harta, rela mengorbankan jauh dari istri, rela jauh dari tanah air, apakah untuk mencari ini? Wahai kaum kafir Quraisy, lah, tidak. Biarkan kepala saya berpisah dengan badan, tapi kami setelah pisah antara badan dengan kepala disambut oleh para bidadari. Jadi nggak perlu lama, cepet kalau mau penggal. Akhirnya dia mati juga, mati syahid. Nah, tawanan yang ketiga ditawarin, mau nggak kamu masuk agama kami? Kalau kamu mau masuk agama kami, ajaran kami, kemudian akan kami berikan fasilitas yang luar biasa. Yang ketiga ini mau, katanya. Iya, saya mau. Saya pengen, daripada saya matikan mending saya hidup, daripada saya tidak punya apa-apa kan mending saya punya apa-apa. Akhirnya tawanan yang ketiga ini tergoyahkan. Oh, jadi kamu mau? Iya. Akhirnya dirundingkan itu sama petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy. Ini ada tawaran yang ketiga, mau masuk ajaran kami, mau masuk agama kami. Kira-kira nanti kalau masuk dikasih apa ya? Oh, nanti dulu. Mending yang dua orang itu dia punya prinsip daripada yang ketiga ini. Jadi gimana? Udah penggal saja. Balik lagi itu Algojo yang siap menggal itu. Kamu nggak jadi dapat fasilitas, kamu nggak jadi dapat orang punya jabatan. Kenapa? Karena kamu mengkhianati teman kamu sendiri. Akhirnya dia tadi sudah mau berikrar masuk kaum ajaran kaum kafir Quraisy, syahadat ulang, tapi syahadatnya di tenggorokannya tidak fasih mengucapkan la ilaha illallah. Baru di la ilaha baru sampai situ keburu pedang Algojo nempel di lehernya. Akhirnya dia mati, tidak memegang prinsip, dan matinya bukan mati syahid. Itulah perlu yang namanya prinsip hidup. Beginilah prinsip hidup yang pernah diteguhkan oleh para pejuang, oleh para pahlawan. Kemudian keberanian, ya. Kebenaran juga harus dibarengi dengan keberanian. Harus berani menegakkan qulil haq walau kana murron. Katakan kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu walaupun terasa pahit. Kebenaran itu memang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang pernah dialami seseorang, tapi kebenaran itu yakinlah pada saat kita menunjukkan dan memproklamirkan, mengajarkan, mencerahkan kebenaran tersebut, insya Allah Allah tidak diam saja, Allah bantu. Dan yang terakhir, kesabaran yang dimiliki oleh para pejuang kita sungguh luar biasa, mengantarkan keberhasilan, sehingga alhamdulillah istiqlal fi biladil Indonesia, kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik ini dengan cara apa? Slogan yang pernah dilaunchingkan dan diluncurkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Tidak hanya sekadar cinta dari mulut dan hati, tapi wujud dalam kesehariannya, yaitu dengan cara apa? Menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita mempersatukan persepsi, kemudian kuatkan tali persaudaraan kita. Wa'tasimu bihablillah, kepada tali Allah, jami'a wa la tafarraqu. Jangan sampai berpecah belah, ya, berpecah belah karena hal-hal yang sepele. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menggunakan kajian untuk kesempatan pagi hari ini. Dan silakan terus pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WA kami di 081324951935 dan juga di nomor telepon kami di 0231849329 ataupun juga di 0231486374 dan juga di
live chat YouTube kami untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga buat Adita Nabila yang sudah hadir katanya Pak Ustadz, dan Ibu Indra juga sudah hadir. Kita akan sapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon di 8493259. Assalamualaikum. Oh, nampaknya terputus. Silakan kembali Anda pendengar bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon. Kami akan sapa langsung pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Baik, silakan Ibu Indra. Suara Bung Piana nggak kedengaran di telepon ini. Oh gitu ya. Oke, baik. Iya. Nanti dibereskan oleh Mas. Saya dengar dari radio aja ya. Ya, silakan Ibu Indra, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Kang Ustadz Gisanto Bi'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Indra sehat Bunda? Alhamdulillah. Ini konsentrasi agak terpecah jadinya. Oke, baik. Ini tadi sudah didengar uraian. Nah, sebetulnya yang disebut pahlawan itu apa sih Kang Ihsan? Apakah orang-orang yang layak mendapat pahala? Nah, bukankah yang demikian itu bukan hanya yang berjuang untuk katakanlah untuk perang ya, banyak pejuang-pejuang kemanusiaan dalam sektor-sektor lain dan halo Ibu Indra. Pahala ya. Oh, ya, silakan. Kedengaran? Ya, kedengaran, silakan. Ya. Kemudian ketiga hal tadi yang disebutkan oleh Kang Ihsan itu. Nah itu bukankah itu juga tidak hanya untuk orang yang berjuang mengangkat senjata kan? Nah, kemudian juga kalau kita melakukan hal-hal yang harus kita perjuangkan dalam kebaikan, itu maaf, konon tidak usah berharap pahala, nanti Allah yang akan memberikannya. Bagaimana menurut Kang Ihsan Tobi'i? Terima kasih pula Bung Pian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di kesempatan pagi hari sudah bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi'i untuk pagi hari ini di Religi Pagi. Dan pendengar silakan kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 02318493259. Kami masih akan memperbaiki tentunya kekurangan daripada line telepon kami untuk pagi hari bersama Kang Rohman. Baik, kita akan sapa. Assalamualaikum, suara saya bisa terdengar nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini ya? Halo. Dengan Pak Acep, Mas Pian. Masya Allah, sehat Pak Acep? Sehat. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Silakan Pak Acep bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi'i. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita ya. Halo. Kita banyak ya. Halo. Silakan Pak. Mohon maaf. Kita banyak mengenal pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, Pak Ustadz ya. Pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Tapi kenapa zaman sekarang saat ini banyak orang lebih mengenal pahlawan-pahlawan kesiangan gitu loh Pak Ustadz. Nah itu menurut pandangan Pak Ustadz tuh bagaimana kok sekarang orang banyak lebih terkenal tuh pahlawan-pahlawan kesiangan gitu. Okay. Nah, saya minta pandangan dari Pak Ustadz itu aja. Terima kasih banyak Mas Pian ya. Baik, terima kasih Pak Acep. Saya selalu Pak Acep. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acep di Jemaras Kelangenan untuk kesempatan pagi ini juga sudah bersama kita Pak Ustadz. Dan silakan kembali satu pendengar lagi untuk bisa kita jawab ataupun Ustadz Ihsan Tobi'i jawab untuk kesempatan pagi hari ini di 0231849329 ataupun di 486374, ataupun Anda juga bisa bersama kami untuk menanyakan terkait dengan topik ataupun tema kita, yaitu 3 pilar kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan, di live chat YouTube kami RRI Cirebon pada pagi ini. Baik pendengar,
kita akan menunggu Pak Ustadz, pendengar yang akan bergabung bersama kami di line telepon ataupun juga di layanan WA. Sembari kita jawab pertanyaan dari Ibu Indra. Silakan, Kang Ustadz. Pahlawan pada saat itu adalah orang-orang yang memperjuangkan kelangsungan kemerdekaan kita. Mereka rela mengorbankan harta, jiwa, bahkan dirinya sendiri untuk berlangsungnya kemerdekaan negara Indonesia. Jikalau para ulama-ulama pada saat itu tanggal 22 Oktober tidak berkumpul bermusyawarah bersama Hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana hukumnya memperjuangkan tanah air bukan untuk memperjuangkan agama? Karena di tanah air kita agama tidak hanya satu. Kemudian cerdasnya dan bijaknya Hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membela tanah air adalah fardu ain. Setiap diri kita, setiap warga negara yang sudah siap, sudah layak, wajib hukumnya membela tanah air. Itu adalah salah satu spirit menggugah. Kalau tidak ada itu mungkin mereka memperjuangkan dengan cara malas-malasan. Udah, biarkan aja. Nah, oleh karena itu mereka-mereka yang gugur di medan perang, kita kenang jasanya, kita kenang para pahlawan itu adalah orang-orang yang luar biasa untuk mempertahankan negara Indonesia. Apakah mereka syahid? Dilihat nanti memvonisnya antara syahid atau tidak, biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin pada saat itu kekuatan pemahaman tentang Islam karena tidak terlalu digencarkan sekali, karena memang kondisi pada saat itu adalah diutamakan keberlangsungan untuk kemerdekaan negara Indonesia. Lalu bagaimana konteksnya pada saat ini? Para pahlawan yang sejatinya adalah apa gitu kan? Para pejuangnya apa gitu? Kalau dulu ya orang-orang sebelum kita berjuangnya memegang senjatanya adalah pistol, kemudian panah, bambu runcing. Senjata kita saat ini dalam konteks era modern ini, al-jihadu akbar adalah al-jihadu ala nafsi. Perang saat ini yang besar adalah bukan saatnya lagi perang melawan para penjajah, tapi perang melawan diri kita sendiri, nafsu kita, egoisme yang ada di dalam diri kita. Perang saat ini adalah melawan informasi-informasi yang disitunya terdapat unsur-unsur provokasi yang dapat memecah belah keutamaan bernegara dan berbangsa dan beragama. Itu ya, jadi jangan salahkan mereka-mereka yang konsisten untuk menyampaikan hal-hal yang terkecil di media sosial, entah TikTok, YouTube, tentang postingan-postingan yang baik, postingan yang positif, postingan yang justru malah mengantarkan dia kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para pahlawan yang saat ini hal-hal yang terkecil jangan sepelehkan, karena sangat bisa jadi amal yang banyak belum tentu membuat diri kita selamat, tapi satu amal kecil, amal yang sangat ringan, tapi justru malah Allah ridho terhadap hal itu. Jadi pahlawan saat ini adalah pahlawan melawan diri kita, melawan unsur-unsur yang dapat memprovokasi kita, yang dapat memecah belah. Jadi itulah pahlawan yang sejatinya untuk era modern saat ini. Apalagi anak-anak muda harus tampil, harus kreatif, dimanapun kapanpun harus menjadi agent of change yang bisa merubah minimal dirinya, syukur-syukur lingkungannya. Ya, intinya kalau zaman sekarang gitu Ustaz ya, bahwa tentunya kalau zaman dulu kan pahlawan itu kan hanya sebatas untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah kita selesai memperjuangkan kemerdekaan, dari hasil para pahlawan itu tentunya kita juga mempunyai kewajiban ya Ustaz ya, untuk sebagaimana untuk mengisi kemerdekaan. Dan inilah seperti yang tadi Pak Ustaz katakan, bahwa berjuang bukan hanya di medan laga, gitu kan, tapi di multi platform sekarang ini Pak Ustaz ya. Baik itu di radio ataupun di multi platform digital yang lainnya. So, walaupun seperti tadi katakan Pak Ustadz, bahwa tentunya walaupun hanya satu ayat saja gitu ya maksudnya, di upload kebaikan-kebaikan tersebut di media platform ini menjadi satu hal demi untuk mempertahankan kemerdekaan ataupun juga untuk memberikan pengetahuan tersendiri gitu Ustadz ya. Nah, inilah yang mungkin juga satu kebaikan walaupun kecil tapi
Allah ridho, Masya Allah. Masya Allah. Itu ya, Pak Ya, Ustaz, ya. Imam Ghazali karyanya banyak, Iya. tapi bisa selamat itu bukan karena karya-karya kitab kuningnya di mana-mana dikaji di pesantren, tapi pada saat itu membiarkan ada satu binatang lalat minum tintanya tidak dimatikan, Allah ridho dengan peristiwa itu, justru selamat jadi hal yang terkecil. Jadi ya, profesi apapun bisa jadinya, tidak hanya sebagai profesi ladang mencari memperkuatkan finansial ekonomi, tapi juga bisa menjadi peran sebagai para pahlawan, ya, berjuang di profesinya masing-masing. Penyiar, kemudian mubaligh, berjuang dengan keilmuannya, mimbarnya, kemudian para pedagang, para guru dan lain sebagainya. Jadi jangan minder, walaupun hanya sedikit gitu ya. Iya. Sedikit amalan kita, tapi Allah ridho akan. Iya, balighu anni walau ayah. Wah. Sampaikan meskipun satu ayat sedikit. Iya. Meskipun satu ayat, misalkan baru Fatihah, ya nggak apa-apa, karena itu satu ayat. Iya, baik. Kebaikan. Kita ke sapa pendengar kembali di line telepon sebelum kita jawab dari pertanyaan Pak Acep ya. Kang Ustadz, kita sapa. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Silakan. Pak Derubin Tanjung Brebes, monggo. Assalamualaikum, Kang Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Derubin. Ini alhamdulillah, ini pagi Kamis ini kita berbicara masalah pahlawan yang tidak lepas juga masalah sejarah. Jadi kalau kata Bung Karno kan jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah. Lah, pengertian yang biasa kita peroleh, nanti perlu pengkajian lagi ya. Ini bahwa pahlawan itu ada menyebutkan pahlawan, pahala, mereka yang berpahala pahala. Dan biasanya pahlawan itu disebutkan bagi mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka yang masih hidup ini belum disebut pahlawan. Karena apa? Dalam perjalanannya awalnya bagus, akhirnya nggak bagus, atau awalnya kurang bagus, akhirnya bagus, husnul khotimah. Nah, jadi pahlawan ini. Lah, adanya hari pahlawan yang kita ungkapkan pagi ini memang rentetannya dengan 22 Oktober kaitannya itu di tanah Jawa, terutama Jawa Timur. Begitu juga di Sumatera dan lain-lainnya. Lah, untuk itu maka dalam ini Ustaz, fakta yang saya tanyakan bahwa pahlawan itu bukan saja dalam bidang peperangan tapi yang lain. Lah, langkah-langkah sedikit kita bagaimana sehari-harinya, ya walaupun tadi sudah diungkap sedikit ya, bagaimana sehari-hari kita bertindak sedikit tapi menuju arah yang banyak, menuju menjadi besoknya menjadi pahlawan. Mohon uriannya, dan yang akan datang jangan lupa tetap secara sedikit kita akan memperoleh baik secara bangsa kita maupun secara agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin Tanjung Brebes, terima kasih sudah bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi'i untuk kesempatan pagi hari ini di Religi Pagi. Silakan Pak Ustadz menjawab dulu pertanyaan dari Pak Acep terkait dengan pahlawan kesiangan kenapa bisa terkenal gitu sekarang Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Karena mereka yang orang-orang tersebut punya alat dan medianya. Nah, itu betul. Dan kembali lagi sebetulnya kemarin itu sudah saya sampaikan, media alat itu sebagai wasilah, tergantung orang yang menggunakannya. Pisau bagi koki digunakan untuk memasak, masakannya enak, rasa nikmat, orang lain merasakan kebaikan. Tapi kalau pisau di tangan para penjahat, di tangan para kriminal, mereka digunakan untuk membunuh dan membegal. Pun sama seperti media, kalau digunakan untuk buruk ya bisa, kalau digunakan untuk baik kebaikan pun bisa. Nah, oleh karena itu mereka yang menguasai media malah digunakan sebagai tanda kutip ada unsur-unsur bisnis, ada unsur-unsur keuntungan terhadap dirinya dan kelompoknya, sehingga orang-orang yang di balik layar media itu mengetahuinya apa yang diperankan, apa yang adegan seperti itu, tapi malah justru ketika dikulik informasi lebih dalam di balik semua layar media itu dan ternyata tidak sesuai apa yang ditampilkan. Oleh karena itu bagaimana pandangan kita? Pandangan kita, setiap diri seseorang, sebaik-baik orang pasti ada buruknya, dan seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Ambil yang baiknya, hilangkan yang buruknya. Rasul mengajarkan berhusnuzonlah kepada semua orang. Jangan menganggap diri kita paling suci sehingga orang itu salah, jangan. Tapi anggaplah semua orang itu orang baik meskipun secara letanya tidak baik. Jangan bersuuzon, tapi husnuzon, ya,
mereka orang-orang yang seperti itu cukup kita doakan, mudah-mudahan Allah lah yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak bakal merubah orang tersebut kecuali orang tersebutlah yang merubahnya. Dengan cara apa? Ikhtiar kita sebagai orang lain, saudaranya. Fungsinya adalah punya kekuatan yang besar, alat yang besar. Bukan tank, bukan tembakan, tapi apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doalah senjatanya bagi diri kita semua. Nah, itu gunakan alat itu ya, jangan alat-alat lain. Ya kadang-kadang begitu ya Ustaz ya, terkait dengan dunia musik ini sama dengan digital gitu. Kadang-kadang kalau kita pengen beramal ria, dalam diri kita ria gitu ya. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Acep, kenapa pahlawan kesiangan ini terkenal gitu ya? Karena mungkin satu punya media yang besar, dia menguasai berbagai platform media. Kemudian mereka dalam tanda kutip mungkin, wah kalau saya memberikan ini pasti nama saya terkenal, pasti saya akan terpilih menjadi pimpinan daerah kan gitu ya Mas ya. Ini adalah salah satu hal yang tentunya dalam hati kita ini mungkin kan ada riaknya gitu Mas. Ketika berbeda dengan pahlawan tempo dulu gitu Mas, ketika mereka berjuang mereka ini ikhlas, ridho, lahir batin, bahwa jiwa pun silakan gitu. Jiwa pun bisa berkorban untuk dikorbankan kepada bangsa dan negara ini Ustaz. Tapi kan dalam tanda kutip era sekarang, wah saya sudah berkorban banyak, masa saya nggak dapat simpati dari orang. Nah itu kan mungkin dalam tanda kutip ada hati yang riak begitu. Nah ini bagaimana nih Ustaz, menurut Pak Ustaz terkait dengan hal ini? Hati yang riak, kemudian kalau kita tuh biasanya kan beramal ya udah aja lah, ibaratnya mohon maaf kalau kita ke belakang itu sudah tidak akan mengingatkan lagi gitu kan Ustaz. Nah ini seperti apa nih Ustaz terkait dengan hal ini Ustaz? Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang sebaik-baiknya manusia. Amal soleh tentu tidak cukup nampak secara zahir, secara kasat mata, tapi perlu adalah nilai spiritual hati. Hanya orang yang beramal tersebut sama yang menciptakan dia. Kemudian apa tolak ukur seseorang yang ikhlas itu? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengetahui tingkat keikhlasan seseorang, karena ikhlas itu tempatnya bukan secara kasat mata zahir, bukan di luar, tapi tempatnya adalah fil qalbi, di dalam hati. Siapa orang yang bisa mengetahui hati itu? Adalah yang menciptakan hati itu sendiri ya. Oleh karena itu tolak ukur ikhlas adalah ya dilihat saja setelah mengamalkan. Kalau mereka amalkan, lupakan, nah itu tidak ada unsur-unsur pengen dipuji, tidak ada unsur-unsur pengen disanjung dan sebagainya. Kalau mengamalkan kemudian disanjung, ya silahkan, itu mah urusan orang lain ya. Tujuan kita beramal bukan untuk disanjung, tapi kalau disanjung ya silahkan. Kalau kita melakukan itu bukan karena kita pengen dicaci, tapi kalau dicaci juga ya silahkan. Saya beramal itu bukan karena kalian, cukup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan menjustifikasi bahwa semua amal yang ditampakkan di media, yang ditampakkan melalui hal-hal yang bisa mendukung dari amal tersebut, kita justifikasi itu ria. Tidak, karena tolak ukur ria tidak ada yang mengetahui, karena tempatnya fil qalbi, yang tahu adalah yang menciptakan qalbun, hati itu sendiri. Kita patutnya selalu berpandangan kepada semua orang husnudzon. Karena jangan sampai kalah konten-konten yang mohon maaf ya mengacu kepada hal-hal yang negatif, kemudian apalagi perempuan yang joget-joget di TikTok. Masa kalah sama yang postingan-postingan kebaikan, ustadz-ustadz ceramah. Nah, postingan yang seperti ini ambil yang baiknya, share tuh ke TikTok, ke Instagram gitu. Jadi yang positif jangan kalah sama yang unsur-unsur kayak begitu. Hiburan sekarang tidak hanya sebagai penghilang stres, malah justru menimbulkan syahwat. Naudzubillah. Nah itu dia. Baik, kita jawab pertanyaan dari Pak Dirubin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Sebelum kita akhiri, silakan Pak Ustadz terkait dengan tadi pahlawan itu kan katanya orang yang sudah meninggal begitu Pak Ustadz. Nah seperti apa nih Pak Ustadz ketika sebutan pahlawan ini di dunia sekarang ini ataupun di saat sekarang ini Pak Ustadz, silakan. Pahlawan itu adalah orang yang menorehkan suatu prestasi, suatu jasa, atau suatu hal kemanfaatan. Itu sejatinya adalah pahlawan.
setiap diri kita bisa menjadi pahlawan dan setiap diri kita bisa menebarkan suatu kemanfaatan meskipun itu adalah perbandingannya kecil. Tapi itu sejatinya kalau kita konsisten, jasa besar, prestasi yang bisa diraih itu adalah ketika ditanam secara istiqomah dan konsisten dari hal-hal yang terkecil. Lalu apakah ada tindakan itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini contoh saja nih, seperti ini cuaca lagi kayak begini ya, kayak AC belum diservis, kadang panas kadang dingin. Kita perankan di situ. Kenapa? Nah misalkan yang menangani kayak semacam lingkungan kita itu misalkan harus ada petugasnya tersendiri. Tapi kalau jangan menunggu itu, kita harus take action, langsung ngambil secara panggilan hati. Itu kalau misalkan dibiarkan akan menimbulkan dampak kemana-mana, sehingga kita lah yang menjadi pelopornya. Kita gotong royong, ajakin tetangganya, ajakin satu RT, kita bikin program. Ayo kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita, jauhkan ini dari pola hidup yang tidak sehat, membuang sampah sembarangan. Itu hal-hal yang seperti itu perlu kita coba ya, karena air itu makhluk. Kalau air itu makhluk tidak punya tempatnya, maka dia akan lari kemana-mana. Air itu lari ke rumah kita, lari ke ruangan kita, lari ke studio gitu kan. Akhirnya timbullah banjir kemana-mana. Karena ada hal yang sepele, ada sampah dibiarkan saja. Kita peloporin, ayo gitu. Punya gerakan-gerakan yang seperti itu, kita bikin apa ide-ide atau gagasan yang sekreatif mungkin, meskipun itu adalah hal yang terkecil, dipandang remeh sama orang-orang yang sudah kiprah, yang sudah besar. Tapi justru malah kebesaran yang nanti akan bisa diraih dari istiqomah yang ditanam, yang dilakukan dari gerakan-gerakan kecil itu, gerakan kebaikan. Banyak kok. Salah satunya ada ini rumah makan membagikan secara gratis. Ada namanya Yayasan Makan Gratis Amanah gitu. Nah itu bisa seperti itu dikelola manajemen secara rapi. Mereka para donatur, orang-orang para agnia, orang-orang yang kaya, daripada hartanya ditimbun terus sodakohkan kepada yayasan tersebut, diolah menjadi makanan, dibagikan kepada fuqara, kepada masakin, orang-orang yang itu justru malah lebih terasa kenikmatan Islamnya di situ. Daripada Islam hanya untuk pamer-pameran saja, ini saya sudah pakai ini. Islam itu salamah, menebarkan keselamatan, saling memberi kemanfaatan meskipun dari hal yang kecil, insya Allah. Baik Ustaz. Wah ini nampaknya waktu yang misalkan kita Ustaz, tapi kita satu pesan saja untuk generasi muda. Sesuai dengan Pak Ustaz di generasi muda begitu Ustaz ya. Apa nih yang bisa kita ambil secara dari garis besar dari Hari Pahlawan ini secara Islaminya seperti apa begitu Ustaz? Monggo Pak Ustaz, secara kaligus juga mengakhiri kebersamaan Pak Ustaz bersama pendengar. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Today is the young, tomorrow will be leader. Orang Sunda bilang mah ayeuna bodak ngora isukan jadi pemimpin bangsa. Anak muda saat ini mari bekali dengan pemahaman yang betul, kemudian punya lifestyle yang sesuai dengan syariat Islam. Kita peloporkan, jangan sampai budaya-budaya Islam kita kalah dengan budaya Barat, sehingga anak-anak mudanya gampang terpatahkan, lemah ya, lemah imannya, lemah fisiknya, kemudian lemah akidahnya. Tidak, tapi harus dibekali dengan ilmu supaya apa? Kuat ilmunya. Ada 5 olah ya, olah kinerja agar produktivitas meningkat, olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar kecerdasan meningkat, dan olah ilmu agar Islamnya terus melekat di berbagai penjuru, dari sisi-sisi sudut yang dimanapun itu. Bagi para generasi muda, mari kita bangkit. Anak-anak muda harus tampil, jangan ngebucin terus ya. Pacaran bukan asuransi kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati, mari bucinnya sama Allah dan Rasulullah. Insya Allah itulah Habib al-mahabbatul haqiqiyah. Kecintaan yang sejati adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Saya punya sulap ini, ada jari satu. Sulap inja. Sarang para anak-anak muda, mari kita mencintai syariat-syariat Islam. Kita lah yang sebagai pelopornya, kita lah yang bisa merubahnya, bukan kita ikut pada perubahan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Al-Ustaz Hisanto BI Asatid Pondok Pesantren Al-Husna Kota Cirebon yang sudah bersama kita semuanya pendengar, khususnya bagi Anda ataupun bagi putra-putri Anda yang mendengarkan siaran ini. Nampaknya bagus sekali nih Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz kehadirannya di RRI Cirebon. Dan pendengar, kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Religi Pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 10 November 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.